أقول قال الشارح أقول مراده بالدلالة الوضعية اللفظية بدليل قوله في البيت دلالة اللفظ، ومراده في البيت دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية. فقد حذف من كل من الترجمة والبيت وما أثبت نظيره في الآخر وهو نوع من الجناس يسمى الاحتباك. Nah, sebetulnya bukan pembahasan mantik, ini pembahasan balaghah. Dinamakan dengan ihtibak. Di situ judulnya adalah dalalah al-wad'iyyah. Nama judulnya apa? Namanya apa judulnya? Anwa' dalalah al-wad'iyyah. Anwa' dalalah al-wad'iyyah. Anwa' dalalah al-wad'iyyah. Coba lihat dalalah al-wad'iyyah. Tidak dikatakan lafziyah atau ghairu lafziyah. Sedangkan kalau dikatakan wad'iyah, maka bisa termasuk ketukan tadi ini atau menunjukkan makna itu juga wad'iyah. Kalau hanya anwa'ud dalalah al-wad'iyah, maka seharusnya mafhumnya adalah itu. Yang lafziyah juga yang ghairu lafziyah. Yang penting sama-sama wad'iyah. Tapi di dalam nazmnya bait pertama mengatakan dalalatul lafzi ala ma wafaqah. Kemudian di dalam baitnya dalalatul lafzi ala ma wafaqa yad'unaha dalalatul mutabaqah. Tidak dikatakan dalalah lafziyah yang wad'iyah. Berarti seolah mafhumnya adalah dalalah yang lafziyah baik dia bil tabaq maupun bil aqal maupun bil wada'. Dari dua masing-masing kekurangan saling melengkapi. Jadi antara judul dengan baitnya saling melengkapi. Satunya kurang dalam wad'iyah, satunya kurang dalam lafziyah. Anwa'ud dalalah al-wad'iyah ay anwa'ud dalalah al-lafziyah al-wad'iyah. Dalalatul lafzi ay dalalah al-lafziyah al-wad'iyah. Ini saling melengkapi. Nah, itu dinamakan ihtibak. Dalam Qur'annya di situ disebutkan dalam footnote-nya. Apa ayatnya? Qad kana lakum ayatun fi fi'atainil taqata. Ada dua golongan. Fi fi'atainil taqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Ya. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah ay fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilit taghut. Jadi fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafirah. Saling melengkapi menjadi fi'atun mu'minatun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabilit taghut. Saling melengkapi. Satunya fi sabilillah, satunya fi sabilit taghut, tapi tidak disebutkan. Difahami dari fi sabilillah. Kemudian satunya kafirah, satunya tidak disebut mu'minah. Difahami dari kafirah berarti mu'minah. Itu namanya ihtibak. Ini bukan pembahasan kita dalam mantik. Lanjutkan. Wad-dalalatu fahmu amrin min amrin. Fafahmina al-jirm al-ma'buda min lafzis sama'. Falafzis sama'i yusamma dalan wal jirmul ma'budi madlulan. Wal jirmul ma'budu madlulan. Nah, al-jirmul ma'bud maksudnya adalah sesuatu yang kita fahami. Sesuatu yang kita fahami ketika kita katakan sama. Al-jirmul ma'bud ketika kita katakan sama, jirmnya itu jirm yang ma'bud berarti yang sudah ada dalam benak kita. Al-jirmul ma'bud ketika kita mengatakan sama, atau bahasa sederhana al-jirmul ma'bud ketika kita mengatakan botol. Contohnya kayak gitu. Al-jirmul ma'bud yang ketika kita mengatakan gelas. Al-jirmul ma'bud ketika kita mengatakan kolam. Di situ contohnya sama. Al-jirmul ma'bud sesuatu yang kita pahami ketika kita mengatakan sama, nah itu adalah madlulnya. Samanya adalah dalnya. Spidolnya, kata-kata spidolnya adalah dalnya. Ketika dikatakan tolong belikan spidol, maka mafhumnya adalah yang bentuknya seperti ini. Ketika dikatakan tolong dong besok buat pisang goreng misalnya, maka mafhumnya adalah ya, yang bentuknya pisang goreng itu. Enggak bermaksud ya, tapi kalau dipahami seperti itu nggak apa-apa. Al-jirmal ma'hud sendiri artinya apa? Apa? Jirm itu adalah jism. Jirm adalah jism. Al-ma'hud yang kita pahami, ahad. Yang kita sudah terbiasa memahami.
Apa belum paham? Coba bahasanya dikatakan apa? Bahasa kitabnya mengatakan apa? Nah, kafahmina al-jirmal ma'huda min lafis sama. Min dari kata-kata sama. Kita memahami sesuatu ketika kita mengatakan sama. Kita memahami bentuk sesuatu ketika kita mengatakan botol. Kita memahami bentuk sesuatu ketika kita mengatakan HP. Kita memahami bentuk sesuatu ketika mengatakan spidol atau meja atau garpu atau kipas angin atau yang lain-lainnya. Jangan terlalu terbelit-belit pada lafaz itu. Itu sangat contoh kita harus meluaskan pemahamannya. Intinya adalah pemahamannya itu. Masih bingung? Kok masih bingung ya? Gara-gara capek kayaknya. Jilmul ma'bud adalah sesuatu yang ditunjukkan ketika kita mengatakan lafaz sama. Sama itu yang mana sih, Dok? Sama itu yang mana? Oke, sama itu yang mana? Sama. Oke, sama itu katakanlah langit gitu ya. Katakanlah langit. Langit itu yang seperti apa sih? Apakah yang di atas itu ngambang itu namanya langit atau ada bentuknya sendiri? Dalam bahasa Arab sama itu tidak melulu langit yang kita pahami di atas itu. Nah, ini di atas ini namanya sama. Kullu ma fawqana yusamma samaan. Ini di atas ini namanya sama. Ini tembok ini namanya sama. Nah, al-jirmul ma'hud min lafzis sama. Ini bentuk ini. Ketika tolong dong langit-langit rumah dicat warna lain misalnya. Maka maksudnya adalah ini nih. Ketika saya bilang langit-langit rumah tolong dicat warna hijau, maka yang dicat warna hijau jangan lantainya, jangan itu, tapi yang di atas ini. Itu al-jirmul ma'hud min lafzis sama. Tolong dong ambilkan HP saya, maka mafhumnya adalah ini nih. Itulah jirmul ma'hud min lafzi HP saya. Dalnya adalah lafaznya. Nah, madlulnya adalah bentuk sesuatu yang ma'hud yang ada dalam otak kita. Masih bingung atau sudah? Sepertinya kalau dengan akal yang jernih gitu ya, kayaknya udah paham deh. Nah, lanjut dulu ya. Insya Allah paham, gampang dipahami itu. Oke, lanjut. والدلالة بحسب الدال ستة أقسام لأن الدال إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم أو Nah, غير dal ad-dalalah bihasabid dal ada sittatu aqsam. Kita memberi dal sebetulnya ada dua, yang lafaz maupun ghairu lafaz. Tapi dalnya sendiri terbagi menjadi tiga. Sebelum dari sisi lain terbagi menjadi tiga. Dari sisi dia ya dulu bisa babi apa. Nah, karena ada tiga maka masing-masing dikali tiga. Jadi lafaz dikali 3, kemudian ghairu lafaz dikali 3, berarti ada 6. Maka dalalah bi'tibari ad-dal atau bihasabid dal itu ada 6. Lanjut. أو غير لفظ كالدخان الدال على النار وكل منهما إما أن يكون دالا بالوضع أو بالطبع أو بالعقل. Ai bisababi. Tabi'ai bisababi. Tabaq bisababi al-aql bisababi al-wad'. مثال دلالة غير اللفظ الوضعية دلالة الإشارة على معنى نعم أو لا ودلالة Nah, yang baru lafziyah misalnya isyarah. Enak gak? Nah, itu isyarah. Ya dulu ala mana? Naam. Isyarah. Itu baru lafziyah dan isyarah. Lanjut. ودلالة النقوش على الألفاظ. Nuqush adalah kitabah. Ini nuqush. Ini tidak dikatakan lafaz itu. Lafaznya adalah al-wad'ul 'am. Ketika saya menyuarakan al-wad'ul 'am, itu baru namanya lafaz. Ini yang tertulis di situ namanya nuqush. Dia ya dulu ala lafaz. Ya dulu ala al-wad'ul 'am. Nah, lanjut. ومثال الطبيعية دلالة الحمرة على الخجل والشقة على الوجل. Nah, dalalah merahnya warna pipi atau wajah menunjukkan pada khajal, malu. Atau warna kuning, safrah, warna kuning pucat menunjukkan sakit. Lagi sakit atau kedinginan.
atau berkeringat menunjukkan capek atau lagi sakit. Sakit itu ima berkeringat, keringat dingin misalnya, atau kecapean. Nah, lanjut. ومثال العقلية دلالة العالم على موجده وهو الباري جل وعلا والدخول على النار. Nah, ketika ada dukhon, maka akal kita mengatakan pasti ada nar. Ketika ada dukhon, pasti ada nar. Ada dukhon, tapi cuma ada ini apa namanya, arang gitu. Arang, arang termasuk api. Listrik juga itu termasuk bagian dari api. Cipratannya itu api yang kemudian memunculkan memunculkan dukhon. Jadi kayak rokok yang merah itu api. Iya. Nah, lanjutkan. ومثال دلالة اللفظ الوضعية دلالة الأسد على الحيوان المفترس والإنسان على الحيوان. Nah, nanti dalam contoh-contoh mantik sering dikatakan asad hayawan muftaris, insan hayawan natik. Nah, ketika dikatakan lafzul insan, ketika dikatakan insan, maka adalah hayawan natik. Nanti akan kita bahas hayawan natik apa, hayawan muftaris. ومثال الطبيعية دلالة الأنين على المرض أو على ألم في الصدر. Tolong dong ambilin itu. Bukti. Seperti dalalah anin, orang kesakitan. Itu ya dulu ala alam, menunjukkan bahwa dia sekarang sedang kesakitan. Jadi ketika misalnya kena apa ya? Kena pisau misalnya, kena pisau atau kena panci yang panas, dan nggak sengaja ternyata panas itu. Itulah tobai. Itulah lafaz yang tobai ya dulu ala dia merasakan kaget karena panas atau karena sesuatu. Jadi tidak kemudian ketika kepanasan kemudian ABCD gitu. ABCD atau lafaz yang lain. Lafaz yang lain. Tapi memang secara tobai itu gitu ya. Astagfirullah. Wahyu. Nah, lanjut. ومثال العقلية دلالة كلام المتكلم من وراء جدار على حياته والصراخ على مصيبة نزلت بالصالح. والمختار من هذه Nah, kemudian dalalah adanya orang yang hidup ketika ada suara. Padahal kita tidak melihat orangnya, tapi dia pasti hidup. Kalau bersuara, dia pasti masih hidup. Ima setelahnya mati kemudian hidup lagi, itu urusan lain. Pokoknya hidup. Masih ada suara itu. Ada suara. Hah? Masih ada suara itu waktu hidup. Iya, pasti hidup. Baik suara radio misalnya, berarti sumber suaranya sana ya hidup. Listriknya orang. Aslinya di sananya hidup. Kalau gitu enggak, kalau orang mati itu secara dulu enggak. Hah? Ya berarti itu ya dulu ala dulunya hidup. Nah, wal mukhtar والمختار من هذه الأقسام الثلاثة الدلالة اللفظية الوضعية. Nah, itulah rahasia kenapa kata-katanya adalah al-mukhtar. Al-mukhtar. Artinya apa? Sebetulnya dalalah itu bukan pembahasan mantik. Pertama saya kali belajar mantik, kenapa al-mukhtar? Ketika difahami dalalah ada 6, kenapa bahasanya wal-mukhtar? Seolah ada alasan tertentu kenapa yang dibahas adalah itu. Oh, ternyata ketika disari, ternyata memang mantik itu bukan pembahasan lafaz, juga bukan pembahasan dalalah. Tapi kita membahasnya karena kita butuh pembahasan lafaz sebagai perwakilan dari makna. Tapi lafaz dibahas min haitsu innahu yadullu ala maknan. Berarti dibahas dari segi dalalahnya saja. Oke, ternyata dalalah itu ketika kita cari, ketika kita perinci ada sangat banyak sekali. Ada yang lafaz, ada yang ghairul lafaz. Ghairul lafaz sangat banyak sekali karena tidak kita butuhkan, yang penting ghairul lafaz. Masing-masing baik lafaz maupun ghairul lafaz ternyata ada yang dulu bil qada, ya dulu bil aql, ya dulu bil wada'. Nah, maka mana yang kita pilih? Maka mana yang sesuai kebutuhan kita dalam pelajaran mantik, dalam ilmu mantik. Itulah yang dimaksudkan wal mukhtar. Wal mukhtar fi al ifada wal istifadah. Ifada wal istifadah.
dalam menggunakan mantik agar bisa disampaikan dan agar bisa orang lain mendapatkan faedah dari ilmu mantik. Maka perlu ada pembahasan al-alfaz dan ad-dalalah. Nah, lanjut. Wal mukhtaru min hadhil aqsam والمختار من هذه الأقسام الثلاثة الدلالة اللفظية والوضعية. فقولنا اللفظية نخرج لغير اللفظية بأقسامها الثلاثة، وقولنا الوضعية نخرج لللفظية الطبيعية والعقلية. ثم هذه Nah, الدلالة. itu saja. Kemudian kenapa yang dipilih adalah tiga? Karena tiga alasan. Kenapa yang dipilih adalah yang dalalah lafziyah wad'iyah? Karena tiga alasan. Karena tiga alasan. Yang pertama adalah li'umumiha. Yang pertama li'umumiha. Kenapa umum? Karena yashtamil, karena bisa kita gunakan dalam maujud sama ma'dum, dalam hal yang kecil, yang besar, yang dekat, yang jauh. Beda dengan yang ghairul lafziyah. Yang ghairul lafziyah sangat terbatas sekali. Tidak bisa kita gunakan sebebas-bebasnya. Yang ghairul lafziyah. Kemudian yang lafziyah tapi ternyata yang akliyah. Dalalahnya bil aql itu juga sangat terbatas. Kemudian dalalahnya bil tabaq itu juga sangat terbatas. Yang paling banyak, paling bisa digunakan adalah yang wadha'. Ketika kita menemukan sesuatu yang baru, tinggal kita beri nama saja. Ketika dulunya tidak ada kipas angin, kemudian kita ingin menemukan sesuatu yang bisa menjadikan ruangan ini tidak terlalu panas, biar ada udara buatan, maka kita buat alat kemudian dinamai dengan kipas angin. Kita ingin membungkus air biar kita bisa bawa kemana-mana. Tadinya tidak ada, kemudian kita buat sesuatu namanya botol. Begitu seterusnya. Jadi li'umumiha. Beda dengan akal. Akal itu sangat terbatas sekali dalalahnya. Kemudian yang tabaq juga sangat terbatas. Yang ghairul lafz juga sangat terbatas. Maka dikatakan li'umumiha karena dia paling bisa digunakan dalam berbagai hal. Yang kedua adalah limdibatiha. Karena mundhabit. Mundhabitnya bagaimana? Karena ada rujukannya jelas, yaitu kamus. Kaidahnya jelas. Ketika dikatakan HP, kemudian kita ribut-ribut. HP itu apa sih? Hakikatnya kita bisa merujuk pada kamus. Ketika diwadahkan lafaz HP, maksudnya adalah sesuatu yang apa? Ketika dikatakan lafaz botol, maksudnya adalah apa? Ketika dikatakan gravitasi itu apa? Ketika dikatakan lapisan ozon itu apa? Ketika dikatakan hermeneutika itu apa? Ketika dikatakan dispenser itu apa? Jelas. Ada kamusnya, ada aturannya. Ketika dikatakan dispenser maka maknanya jelas. Beda ketika akliyah, dalalahnya bil aql. Mungkin ya dulu ala kadza, mungkin ya dulu ala akhar. Beda juga yang bil tabaq. Mungkin ya dulu ala kadza, mungkin ya dulu ala akhar. Kemudian yang ghairul lafziyah juga tidak terlalu mundhabit. Tapi yang mundhabit adalah yang paling mundhabit di antara keenam aqsam tersebut adalah yang lafziyah wad'iyah. Bukan lafziyah saja, tapi lafziyah yang wad'iyah. Kemudian yang ketiga adalah lisuhulatit takhatubi biha. Lisuhulatit takhatubi biha. Karena mudah untuk diungkapkan, mudah untuk digunakan. Kemarin Falah ketika diminta untuk menjelaskan bahwa planet Pluto adalah planet yang ketujuh dari galaksi Bima Sakti, dia kesulitan. Itu artinya sulit untuk menyampaikan makna itu. Beda dengan lafaz. Dari awal saya menjelaskan dengan kata-kata, akhirnya maknanya bisa sampai. Nah, itu tiga alasan kenapa yang dipilih adalah dalalah lafziyah wad'iyah. Itu juga ketika mendengar lafaz mukhtar, itu alasannya adalah karena kita sedang ingin mencari dalam masa-masa searching dalalah yang pas untuk dijadikan wakil, untuk dijadikan jubir bagi makna yang ada dalam akal kita. Jubirnya adalah dalalah lafziyah wad'iyah. Nah, itu saja pertemuan kita kali ini. Pertanyaan apa? Ulangi deh inti boti ini.
mundhabit. Karena mundhabit, dalalahnya mundhabit. Kenapa mundhabit? Karena kita punya rujukan. Ketika kita bingung, ketika kita punya perdebatan, kita rujuk pada kamus. Definisinya atau aslul wada'nya dia maknanya apa? Nah, itu saja kita akhiri dengan doa kafatul majlis dan salawat. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka